Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rizky Rahmawati dari kelas IPS C3 dengan NIM 2002036091. Dalam video aku kali ini, aku akan bahas salah satu materi ilmu falak, yang dimana materi ini sudah tidak asing lagi di kalangan kita, khususnya umat muslim. Karena semua umat muslim selalu menghadap ke arah tersebut ketika hendak sholat. Coba tebak apa? Yaitu arah kiblat. Tapi kalian tahu nggak sih arti arah kiblat itu apa, dasar hukumnya apa, dan metode-metode apa saja yang digunakan dalam menentukan arah kiblat tersebut, dan lain sebagainya. Mari kita simak video selanjutnya. 1. Pengertian arah kiblat. Dalam bahasa Indonesia, kata arah itu mempunyai dua arti, yaitu menuju dan menghadap ke. Sedangkan kiblat dalam bahasa Arab disebut jihah atau syatrah, dan kadang-kadang disebut juga kiblah yang berasal dari kata qobala yaqbulu yang artinya menghadap. Kiblat juga diartikan dengan arah ke Ka'bah di Makkah, sedangkan dalam bahasa Latin disebut dengan azimut. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arah kiblat adalah arah menuju Ka'bah yang wajib dituju umat muslim dalam melaksanakan ibadah sholat dan ibadah lainnya. 2. Dasar hukum arah kiblat. Dasar hukum yang pertama bersumber dari Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat, dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Dasar hukum yang kedua yaitu dari hadis yang artinya Baitullah adalah kiblat bagi orang-orang yang berada di dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah kiblat bagi penduduk atau orang-orang yang berada di tanah haram, dan tanah haram adalah kiblat bagi penduduk bumi di antara umatku, baik di timur maupun di barat. Ditakhrijkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Sunnahnya dari Ibnu Abbas, dan keadaan hadis ini marfu. 3. Teori metode penentuan arah kiblat. 1. Menghitung arah kiblat suatu tempat. Arah kota Mekah yang terdapat Ka'bah dapat diketahui dari setiap titik di permukaan bumi ini berada pada permukaan bola bumi. Maka menentukan arah kiblat dapat dilakukan dengan menggunakan ilmu ukur segitiga bola. Pengukuran dilakukan dengan derajat sudut dari titik kutub utara. Data yang diperlukan dalam menghitung arah kiblat adalah lintang dan bujur, koordinat geografis baik tempat maupun Ka'bah. Setelah diketahui lintang dan bujur Makkah, maka selanjutnya menentukan tempat kiblat yang hendak dihitung dengan rumus Kotanki sama dengan tan lintang Ka'bah dikali kos lintang tempat dibagi sin SBKD, atau selisih bujur Ka'bah dikurangi bujur daerah dikurangi sin lintang tempat dibagi tan SBKD. Yang kedua, menghitung saat kapan matahari membuat bayang-bayang setiap benda tegak mengarah persis ke Ka'bah dengan rumus kotan P sama dengan cos B dikali tan Q cos T kurangi P sama dengan kotan A dikali tan B dikali cos B. Apabila berdasarkan hasil hitungan tersebut, harga deklinasi lebih besar dari harga mutlak arah kiblat, yaitu 90 derajat dikurangi A suatu tempat, maka pada hari tersebut tidak ada bayangan benda yang mengarah ke kiblat, karena azimut kiblat dengan lingkaran peredaran matahari tidak berpotongan. Namun sebaliknya, apabila besarnya deklinasi sama dengan besarnya lintang tempat, maka matahari akan berkulminasi pada titik zenit. Artinya pada hari tersebut tidak akan terjadi bayang-bayang benda yang membentuk mengarah kiblat, sebab pada titik zenit lingkaran azimut kiblat berpotongan lingkaran peredaran matahari. 4. Alat bantu pengukuran arah kiblat. Yang pertama, kompas magnetik. Kompas adalah alat penunjuk arah mata angin oleh jarum yang ada padanya. Jarum kompas yang terbuat dari logam magnetis yang dipasang sedemikian rupa agar mudah bergerak dan menunjukkan arah utara. Yang kedua, rasdu al-kiblat. Ketentuan waktu di mana bayangan benda yang terkena sinar matahari menunjuk ke arah kiblat. Yang ketiga yaitu teodolit. Alat ini lebih teliti dalam menentukan arah kiblat. Alat ukur ini semacam teropong yang dilengkapi dengan lensa
Angka-angka menunjukkan arah azimut ketinggian dalam derajat dan water pose. Yang keempat, GPS. GPS pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai alat yang dapat menunjukkan posisi titik koordinat suatu tempat dan waktu. Oleh karena itu, GPS ini digunakan untuk mencari titik lokasi tertentu yang diinginkan untuk dilakukan pengukuran arah kiblat. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, comment, and subscribe.